Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Ningsih dari Magister Manajemen dan Kebijakan Publik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya terkait dengan efektivitas pembelajaran jarak jauh atau daring dalam menanamkan karakter siswa sekolah dasar di Kabupaten Wonogiri. Latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa pendidikan merupakan sebuah upaya untuk membentuk karakter siswa melalui belajar dan proses pembelajaran, sehingga sekolah merupakan agen perubahan bagi masyarakat. Proses pembelajaran yang digunakan sekolah akan mempengaruhi hasil pendidikan, baik secara akademik maupun secara moral. Dengan adanya pembelajaran daring, apakah nilai karakter dapat ditanamkan seperti pada waktu pembelajaran luring, di mana penanaman nilai karakter menjadi tujuan utama dari pendidikan? Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pembelajaran daring dari segi metode, media, serta pendidik dalam menanamkan karakter siswa di sekolah dasar. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bahwa sejauh mana tingkat efektivitas pembelajaran daring dari segi metode, media maupun SDM dalam menanamkan karakter siswa sekolah dasar. Kemudian nilai karakter apa saja yang berhasil ditanamkan selama pembelajaran daring. Kemudian apa saja faktor penghambat dan pendukung penanaman karakter dalam pembelajaran daring. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran sekuensial explanatory, yaitu peneliti menggunakan penelitian kuantitatif, kemudian menyusun hasil secara lebih terperinci dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total populasi yaitu 4.225, peneliti mendapat sampel sebanyak 501 orang. Dari total 501 orang tersebut, yang merespon melalui Google Form sebanyak 151 orang, kemudian yang merespon melalui kuesioner sebanyak 350 orang. Dari total tersebut, jumlah guru ada 53 responden, kemudian siswa ada 224 responden, kemudian orang tua ada 224 responden, sehingga totalnya ada 501 orang. Dari jumlah guru terdapat kepala sekolah sebanyak 5 responden, kemudian guru kelas sebanyak 46 responden, dan guru mata pelajaran sebanyak 2 responden. Kemudian dari siswa sendiri yaitu ada siswa kelas 4 sebanyak 74 responden, kemudian kelas 5 dan kelas 6 sebanyak 75 responden. Dari orang tua yaitu ada kelas 2 sebanyak 9 responden, kemudian kelas 3 15 responden, kelas 4 68 responden, kelas 5 61 responden, dan kelas 6 71 responden, sehingga totalnya ada 224 responden. Dari hasil penelitian di atas, peneliti akan membahas terkait efektivitas pembelajaran daring dalam menanamkan karakter siswa, yaitu dengan pengukuran data dilakukan dengan kuesioner yang terdiri dari 3 indikator, yaitu metode pembelajaran daring, kemudian media pembelajaran daring, dan SDM dalam pembelajaran daring, yaitu dengan jumlah responden 501 orang. Dapat kita lihat yaitu hasil analisis dari metode pembelajaran daring. Nilai rata-rata dari pendapat guru, siswa maupun orang tua masih di bawah 60%, sehingga tingkat efektivitas dari metode pembelajaran daring dalam menanamkan karakter masih cukup rendah. Karena dalam menanamkan karakter itu dibutuhkan contoh, pembiasaan, serta pengawasan. Tidak bisa hanya dengan tugas-tugas yang dikirim lewat WhatsApp group. Metode yang digunakan biasanya yaitu ada pesan suara, kemudian foto, video, dan tugas-tugas yang dikirim lewat WhatsApp. Kemudian hasil analisis media pembelajaran daring yaitu dapat kita lihat skornya masih di bawah 60% baik dari guru, siswa maupun orang tua, sehingga tingkat efektivitas dari media pembelajaran masih rendah atau cukup rendah. Hal tersebut karena untuk kelas rendah sendiri belum dapat mengoperasikan HP kecuali dengan bantuan dan bimbingan orang tua, sehingga tingkat efektivitas atau efektifnya itu tergantung dari peran orang tua sebagai pendidik di rumah. Berikut merupakan media dari pembelajaran daring, yaitu ada HP Android yang dilengkapi dengan aplikasi WhatsApp, YouTube, dan Google Class. Kemudian hasil analisis dari SDM pembelajaran daring dapat kita lihat yaitu skornya masih sama, yaitu di bawah 60%, sehingga memang tingkat efektivitas dari SDM ini cukup rendah
Karena dalam menanamkan karakter itu peran dari pendidik sangat penting, dibutuhkan partisipasi, contoh dan teladan, bimbingan serta pengawasan itu pun harus dilakukan secara terus-menerus. Berikut merupakan peran dari SDM sendiri dalam pembelajaran daring dan luring. Dapat kita lihat dari pembelajaran daring sendiri, memang peran guru hanya melalui online tanpa ada peran secara langsung seperti dalam pembelajaran luring. Kemudian hasil analisis dari nilai karakter yang dapat nilai karakter dalam pembelajaran daring itu dapat kita lihat tabel di samping bahwa nilai efektivitasnya masih di bawah 60% bahkan 50%, sehingga memang sulit dalam menanamkan nilai karakter melalui pembelajaran daring ini. Karena dalam menanamkan karakter ini siswa perlu dibimbing secara terus-menerus, sedangkan guru tidak bisa membimbing secara langsung. Jadi sulit untuk menanamkan nilai karakter karena memang peran dari pendidik sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter, khususnya untuk usia sekolah dasar. Kemudian nilai karakter apa saja yang dapat ditanamkan, yaitu dapat kita lihat tabel di samping bahwa nilai karakter yang dapat ditanamkan ada nilai karakter percaya diri, kemudian kreatif dan inovatif, serta interaksi sosial. Hal tersebut nilai karakter tersebut dapat ditanamkan melalui karena seringnya siswa mengemukakan pendapat secara mandiri, kemudian mengerjakan tugas secara mandiri, dan berinteraksi secara langsung dengan guru walaupun itu dengan media online. Faktor penghambat dalam penanaman karakter ini ada 2 faktor, yaitu dari faktor sekolah dan dari lingkungan keluarga. Kalau dari faktor sekolah sendiri yaitu kurangnya bimbingan dari guru kelas, kemudian kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, tidak ada sosok teladan yang dicontoh seperti di sekolah, metode pembelajaran yang kurang efektif, kemudian metode media yang kurang mendukung dalam pembelajaran, SDM yang kurang aktif, kreatif, dan inovatif dalam pembelajaran, dan tidak ada peraturan yang mengikat siswa dalam belajar. Kemudian dari lingkungan keluarga yaitu adanya pengaruh teman sebaya untuk bermain, kurangnya perhatian orang tua, keterbatasan pengetahuan orang tua tentang mata pelajaran, dan ketidakmampuan orang tua dalam mengontrol anak. Kemudian sikap anak yang cenderung menyepelekan orang tua. Kemudian faktor pendukung sendiri yaitu ada faktor dari sekolah dan juga dari keluarga. Faktor dari sekolah sendiri yaitu guru dapat memantau perkembangan anak, kemudian melakukan evaluasi terhadap anak, mengawasi perkembangan anak, membuat metode pembelajaran yang lebih menyenangkan, menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran, memberikan pelatihan bagi para pendidik, membuat jadwal yang konsisten terhadap siswa. Kemudian faktor dari keluarga yaitu orang tua membuat jadwal setiap harinya, membimbing anak dalam belajar, memberikan perhatian serta pengawasan, mengontrol kegiatan anak, dan bersikap tegas dan disiplin terhadap anak. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas bahwa secara keseluruhan tingkat efektivitas pembelajaran daring baik dari segi metode, media maupun SDM masih kurang efektif karena nilai efektivitasnya masih di bawah 60%, yaitu 42% sampai 54%. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam menanamkan karakter khususnya untuk sekolah dasar harus dilakukan secara langsung, kemudian dengan contoh-contoh keteladanan yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kalau dari guru sebagai pendidik tidak dapat mengawasi secara langsung, maka penanaman karakter tergantung pada orang tua sebagai pendidik di rumah. Karena memang partisipasi dari pendidik sangat penting dalam menanamkan karakter, baik itu pendidik di rumah maupun pendidik di sekolah. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.